Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wikular Utama STMN, dosen pada program studi Teknik Logistik, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Lean Logistik dengan kode LE572 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian pilihan program studi yang bisa dipilih oleh mahasiswa pada semester 7. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai dasar-dasar Lean Logistik. Perkuliahan ini berisi pengetahuan mengenai dasar-dasar Lean Logistik, yaitu sejarah Lean, jenis-jenis pemborosan, konsep Lean Logistik, dan Six Sigma. Terdapat dua capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, memiliki keterampilan teknis di bidang teknik logistik yang meliputi transportasi, barang, pergudangan, teknologi informasi, dan perancangan sistem logistik berbasis e-logistik. Yang kedua, memiliki kemampuan dan menyelesaikan masalah di bidang teknik logistik yang meliputi transportasi barang, pergudangan, teknologi informasi, dan perancangan sistem logistik berbasis e-logistik. Kedua capaian tersebut diturunkan menjadi dua capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pertama, mahasiswa memiliki keterampilan teknis di bidang teknik logistik yang meliputi perencanaan dan penerapan konsep Lean dalam sebuah perusahaan, dan yang kedua memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah di bidang teknik logistik yang meliputi pemetaan masalah pemborosan dari sebuah perusahaan lalu mengurangi pemborosan tersebut. Mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dengan strategi pembelajaran case method yang berfokus pada pemecahan masalah di dunia nyata. Proporsi penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah 10% untuk nilai partisipasi, 15% untuk nilai kuis dan tugas, 30% untuk nilai ujian tengah semester, dan 45% untuk nilai tugas akhir dalam bentuk artikel pemecahan studi kasus di dunia nyata. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ini mata kuliah Lean ya, Lean Logistik, betul? Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke, sebelum dimulai, saya cek dulu kehadiran kalian di sini ya. Dari jumlah kita pesertanya ada 20 di sini. Saya cek sepertinya tidak ada yang tidak hadir. Saya rasa 20 hadir semua ya. Oke, baik. Kalau begitu, bisa saya mulai. Ada pertanyaan dari minggu sebelumnya? Cukup jelas ya untuk minggu sebelumnya. Jadi di minggu ini kita akan lanjutkan materi pada minggu pertama kemarin. Jadi minggu pertama kemarin kita sudah membahas mengenai manufaktur dan logistik, itu hubungannya seperti apa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke arah Lean-nya sendiri. Kemarin kita bahas mengenai manufaktur, logistik, nah sekarang Lean. Oke, dari Lean logistik dan manufaktur, sebenarnya kuncinya adalah dari kata Lean. Di sini ada yang ahli bahasa Inggris mungkin, bahasa Inggrisnya mulai di atas rata-rata. Lean itu sebenarnya maknanya apa? Lean. Lean, oke, Lean bersender. Bersender dalam artian leaning on the wall gitu ya. Oke, bukan itu yang dimaksud. Oke, Lean yang lain mungkin apa? Makna dari Lean. Biasanya itu hubungannya dengan apa sih Lean itu? In English gitu kalau kita bahasa Inggris Lean. Ramping. Ramping atau kalau misalkan kita berbicara thin, kurus, lean. Nah, Lean itu ramping. Oke, kita punya Lean logistik dan kemarin kita manufacturing. Nah, kenapa ada logistik dan manufacturing? Karena sebenarnya konsep Lean ini itu datangnya dari manufaktur dulu, baru kita tarik ke konsep logistik. Makanya pendekatannya manufaktur dulu, berawal dari Lean manufacturing. Oke, kalau kalian mendengar kata manufaktur, apa yang terpikir di pikiran kalian? Manufaktur. Bangunan. Oke, ada lagi. Manufaktur. Kalian ada logistik, ada manufaktur. Nah, kira-kira bedanya apa manufaktur dan logistik itu? Terutama manufakturnya. Maknanya apa sih manufaktur itu? Jadi kalau logistik itu adalah pergerakan barangnya kita fokusnya. Manufaktur itu mungkin kalian erat kaitannya dengan produksi, aktivitas produksi.
Itu kita berbicara di manufaktur itu banyak. Nah, makanya kalau awal mulanya Lean itu terbentuk itu di area manufaktur terlebih dahulu. Terus maknanya apa sih? Lean itu ramping, manufaktur itu aktivitas produksinya. Nah, kira-kira dari kalian, kalau kita berbicara Lean manufaktur, apa yang terpikir? Menurut kalian, Lean manufaktur itu apa sih? Jadi produksi tapi ramping. Nah, itu kayak gimana tuh? Produksi tapi ramping. Seperti apa? Efisiensi dari suatu produksi. Oke, ada pendapat lain mungkin? Selain efisiensi dari produksi? Produksi yang minim, Produksi yang minim. Apanya yang minim? jumlah Jumlah produksinya. Oke, kita garis bawahi dulu. Jumlah produksi yang minim. Minim efisiensi. Oke, nah berikutnya sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Lean, itu fokus utamanya betul. Lean itu ramping, efisien. Tetapi yang kita efisiensikan apa sih? Aktivitas produksinya kalau dalam artian Lean manufaktur. Berarti kita berbicara bagaimana mengefisiensikan produksi. Betul tadi kita berbicara mengenai memproduksinya sedikit, tapi sedikit yang diproduksi saya rasa tidak. Apa yang kita buat dia menjadi sedikit itu adalah si waste. Berarti kalau kita tarik secara garis merah, benang merahnya, Lean manufaktur itu kita berbicara mengenai bagaimana mengefisiensikan aktivitas manufaktur, tetapi dengan melakukan penekanan terhadap pengurangan aktivitas waste atau muda di sini kita berbicara. Poinnya di situ. Oke, jadi aktivitas mudanya yang kita kurangi. Tetapi satu lagi yang tidak kalah penting kalau kita membicarakan mengenai Lean manufaktur atau Lean secara umum itu adalah value. Value itu apa? Nilai. Nah, makna nilai itu apa sih sebenarnya? Harga. Oke, ada lagi? Kalau kita menjual suatu produk, kita anggap produknya bernilai. kualitas, Apa? berkualitas, Berkualitas. Oke, ada lagi? Kalau kita membicarakan suatu produk itu bernilai. Apa? Bermanfaat. Oke. Jadi kita banyak definisi sebenarnya mengenai value. Kita menganggap produk kita tuh value-nya tinggi. Itu maknanya apa? Nah, makna dari value sebenarnya kita bisa definisikan secara luas, tetapi spesifiknya itu barang kita itu bernilai atau tidak, itu ditentukan oleh customer, persepsi pelanggan terhadap produk kita. Kalau di logistik, kita membicarakan mengenai jasa mungkin ya. Seringnya jasa ekspedisi seperti apa. Value-nya itu adalah yang menganggap bahwa jasa yang kita berikan itu memiliki value yang tinggi adalah customer. Kita sebagai produsen atau penyedia jasa berkewajiban atau berfokusnya untuk apa? Untuk memastikan bahwa value yang dianggap tinggi, dianggap bagus gitu ya oleh customer itu dapat kita penuhi atau fulfillment. Bagaimana kita memenuhi ekspektasi customer. Makanya value itu berkaitan dengan aspek customer-nya. Jadi yang menentukan apakah barang kita bervalue atau tidak itu dari customer. Nah, terus hubungannya apa? Kita berbicara mengenai Lean, ramping, kita berbicara mengenai value, kita berbicara mengenai waste. Nah, di Lean itu aktivitasnya, itu bagaimana caranya kita meningkatkan bagaimana dalam suatu proses itu aktivitas yang menambah value, itu kita maksimalkan, tetapi aktivitas yang tidak menambah value dalam artian di sini kita berbicara mengenai waste, itu kita kurangi. Jadi, waste yang dimaksud itu agak berbeda dengan yang selama ini kita mungkin berbicara mengenai waste sampah. Sampah, misalkan sampah rumah tangga, itu benar secara arti dia adalah waste. Tetapi dalam konsep Lean, maknanya adalah waste itu adalah segala aktivitas yang tidak mendatangkan nilai tambah. Mendatangkan nilai tambah, value added. Nah, ada value, ada waste, kita ada sekarang satu terminologi lagi, value added. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau kita berbicara mengenai value added itu seperti apa contohnya? Aktivitas yang value added. Seperti apa contohnya? Kalau aktivitas yang memiliki nilai tambah. Kepikiran sesuatu? Aktivitas yang ada value added-nya gitu. Coba. Sebut. Mungkin apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Apa sih? Packaging? Iya, terus ada lagi? Kita filter dulu ya, nanti baru kita pilih satu persatu apakah aktivitas ini
mendatangkan nilai tambah atau tidak? Value added atau tidak? Oke, tadi packaging satu. Aktivitas logistik kita punya apa saja? Mungkin supaya lebih gampang ya, supaya lebih erat kaitannya dengan keilmuan kita. Oke, packaging. Apa lagi kira-kira? Pengiriman. Tambahan garis bawah lagi cepat. Pengiriman yang cepat. Oke, apa lagi? Warehousing. Maksudnya seperti apa warehousing? Penyimpanan barang. Oke. Nah, itu aktivitas ada packaging, warehousing, kemudian ada aktivitas pengiriman. Jadi kalau kita membicarakan aktivitas value added itu sebenarnya konsep dasarnya kalau di manufaktur itu bagaimana kalian pernah membuat kue atau memasak sesuatu? Kalian kalau mau membuat kue atau memasak sesuatu kan kalian punya bahan, kalian ubah menjadi sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang baru kalian makan. Kalau kita di manufaktur, kita punya bahan baku, kita produksi, aktivitas produksi menjadi barang yang siap jual. Nah, dari bahan baku menjadi barang yang siap jual, itu kan ada penambahan nilai. Secara harga jualnya kita berbeda. Itulah yang kita sebut sebagai value added activity. Nah, yang tidak value added activity berarti seperti apa? Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, itu adalah contohnya. Contoh paling gampang, yang sering kita alami sehari-hari, terutama dalam keilmuan logistik adalah penyimpanan. Barang kalian simpan, nilainya tambah nggak? Kecuali mungkin barang-barang yang ada fermentasi mungkin disimpan nilainya tambah. Tapi itu kita sebut sebagai aktivitas produksi juga. Tapi kalau barang yang hanya sebatas disimpan saja, dia tidak akan ada penambahan nilai. Itulah yang kita sebut sebagai non-value added activity, kita sebut sebagai waste. Mudah. Oke, nah kalau ada yang mau ditanyakan sambil berjalan, mangga ya. Oke. Jadi berikutnya kalau kita berbicara mengenai lean thinking, konsep lean, bagaimana kita berpikir secara lean, apa sih yang kita lakukan selama ini? Kita pertama, tadi kita sudah lakukan, pertama pemetaan value dan streamnya, jadi value added activity-nya dan alirannya. Alirannya itu proses satu ke proses berikutnya itu ada aktivitas value added-nya atau tidak sih? Jadi kalau kalian melakukan aktivitas produksi, aktivitas logistik, kalian bisa petakan. Dari aktivitas pertama sampai terakhir, kalian tuh ada aktivitas yang tidak mendatangkan value atau tidak? Atau tidak menambah value atau tidak? Value added-nya tuh ada atau tidak sih sebenarnya? Gitu. Kalian, kalau ada aktivitas value added-nya, kita bisa hitung komparasinya berapa detik atau berapa menit aktivitas yang memiliki nilai tambah dan berapa menit aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita berlanjut ke konsep kedua, yaitu konsep flow dan pull. Terutama konsep pull-nya. Continuous flow dengan mengurangi batch size. Tahu batch? Satu batch kita tahu. Nah, kalau satu batch itu gambarannya misalkan satu produksi, batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Nah, satu kelompok produksinya itu berapa sih? Satu unit. Satu kelompok produksi itu berapa unit? Nah, kalau kita bicara mengenai lean, itu biasanya batch size-nya itu berkurang. Jadi satu kali produksi itu biasanya nggak yang misalkan dalam jumlah besar sekaligus. Biasanya semakin ramping, semakin cepat prosesnya. Nah, untuk bisa mencapai ini, kita perlu komunikasi yang erat dengan pihak customer, pelanggan. Tujuannya untuk supaya kita bisa tahu. Kalau kalian masih ingat mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah semester sebelumnya itu mengenai demand forecasting, salah satunya itu adalah konsep bagaimana kita tuh menentukan berapa yang kita produksi berdasarkan keinginan customer. Customer butuh 10, kita produksi 10. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada waste tadi, waste penyimpanan terutama. Aktivitas, flow, and pull. Oke, nah kemudian di sini ketika kita berhasil mempraktekkan itu secara terus-menerus, nah konsep lean manufaktur atau konsep lean itu kita membicarakan mengenai satu siklus. Siklus, berarti kalau kita membicarakan siklus, dia punya ujung nggak? Nggak, jadi dia terus-menerus seperti itu. Nah, itulah lean. Jadi kita tidak, lean itu adalah perjalanan tanpa ujung. Karena apa? Setiap kita menyelesaikan sesuatu, kita akan improve sesuatu ini menjadi lebih baik lagi seperti apa ke depan. Bagaimana kita terus mencari bagaimana waste itu tuh dapat berkurang sampai benar-benar zero. Ketika zero waste. Nah, nanti
Ketika sudah zero, bagaimana? Apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, itu kita kombinasikan dengan konsep nanti di mata kuliah pertemuan ke mungkin sekitar ke 9, kita akan kenal dengan yang namanya Six Sigma. Berhubungan dengan kualitas. Kita di sini hanya berhubungan dengan efisiensi produk. Nanti ketika kita sudah mulai ke Six Sigma, kita berhubungan dengan kualitas. Oke. Nah, ini adalah gambaran bangunan dari Toyota Production System. Pak, hubungannya apa sih Toyota Production System dengan Lean? Nah, jadi induknya, kalau kita membicarakan induk di sini, induknya Lean itu sebenarnya kita membicarakan mengenai Toyota Production System. Nah, bangunannya apa saja? Jadi, kita membicarakan kalau kita Toyota Production System, itu kita membicarakan mengenai stabilitas. Dengan cara seperti apa? Dengan cara pertama, standardized work. Jadi, work aktivitasnya tuh terstandar. Semuanya serba terstandar. Lean itu selalu memiliki sebuah standar. Dengan adanya standar, maka apa yang terjadi? Ketika kita punya standar, maka kita bisa prediksi apa yang akan terjadi, sehingga apa? Kalau kita membicarakan tadi aktivitas non-value added-nya akan semakin berkurang. Karena semuanya serba terstandar. Oke. Gitu ya. Jadi pada intinya kalau kita bicarakan mengenai Lean itu adalah induknya adalah Toyota Production System, yaitu kualitasnya tinggi, biayanya rendah, dan lead time. Jadi kita membicarakan mengenai biaya dan kita membicarakan mengenai lead time. Lead time, masih ingat lead time? Oh, tunggu. Oke, jadi kita berbicara mengenai waktu. Oke. Nah, contoh waste tadi. Nah, ini adalah contoh waste-nya. Jadi contoh waste-nya di sini ada dari mulai overproduction, inventory, defect, extra processing, waiting, underutilized, excess motion, transportation. Nah, di situ ada 8 kita. Biasanya kita kenal dengan 7 waste, kita buat di sini ada 8 pengembangannya. Yang sering kalian alami yang mana kira-kira waste-nya? Overproduction, ada lagi? Waiting, kemudian ada lagi? Transportation nih yang paling sering biasanya kalau logistik. Jadi aktivitas kita tuh banyak aktivitas waste-nya. Aktivitas logistik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita untuk pertemuan ini bisa dijawabkan sampai sini. Nah, kita sebelum kita lanjut, kita tutup dengan saya punya kuis buat kalian. Kita coba cek ya. Jadi kita punya kuis di sini. Tapi sebelum menuju ke sana kita sedikit review. Jadi kita apa yang kita dapat hari ini itu adalah pertama value. Apa yang dimaksud dengan value tadi sudah kita jelaskan bersama. Kita value itu bagaimana persepsi customer. Bagaimana persepsi ditentukan oleh customer. Jadi aktivitas yang menambah nilai itu garis bawah yang ingin kita bahas di sini. Nah, value itu didefinisikan oleh customer. Nah, aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tapi tidak menciptakan nilai disebut sebagai waste. Nah, ini kemudian hubungan antara flow, pull, dan pengurangan work in process itu hubungan antara Lean dengan aktivitas flow, pull tadi ya. Salah satunya adalah bagaimana kita memproduksi seefisien mungkin, tidak ada waste. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita melaksanakan aktivitas itu. Lean itu adalah sebuah aktivitas berkelanjutan. Oke? Oke, kita punya mungkin yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Oke? Oke, pertanyaan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam Lean value ditentukan oleh siapa? Oke, mangga silakan. Dari Customer. Oke. Ada yang berbeda pendapat? sama Bang. Sama semua. Oke, kita cek ya jawabannya apakah sudah betul. Oke, good. Customer. Oke, pertanyaan kedua. Tadi 1 poin ya. Oke, pertanyaan kedua. Aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tetapi tidak menciptakan nilai bagi customer disebut? Silakan. Wes, oke. Poin kedua. Apakah betul? Oke. Nah, kemudian yang terakhir. Prinsip pull. Apa makna prinsip pull? Memproduksi sebanyak mungkin. B. Memproduksi permintaan berdasarkan permintaan customer. C. Menambah batch size. D. Menambah work in process. Oke.
B. Berarti memproduksi berdasarkan permintaan customer. Kita cek. Oke, good. Berarti betul semua ya. Wes ini oke. Berarti karena pemahaman kalian sudah sangat baik, ini jadi bekal kita untuk di minggu berikutnya kita mulai masuk ke materi berikutnya, kita fokus ke Kaizen, kita mulai fokus ke 5S. Oke, baik. Dari sini kalau tidak ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan sebelum kita tutup kelas hari ini, oke? Izin bertanya Pak. Tadi sempat disinggung terkait yang barang disimpan itu tidak mempunyai value ya Pak. Itu pertama saya masih belum terlalu menangkap Pak, kenapa itu tidak bervalue, sedangkan ada beberapa barang tuh yang memiliki nilai kalau semisal disimpan dengan waktu yang lama. Oke, pertanyaan bagus. Jadi saya menghubungkan dengan konteks yang pertama tadi. Oke, barang itu disimpan, tetapi ketika dia lama-kelamaan dia ada peningkatan value. Mungkin contohnya ada beberapa barang yang mungkin fermentasi karena disimpan ya. Nah, tadi saya pernah garis bawahi bahwa barang yang seperti itu kita anggap aktivitas penyimpanan sebagai aktivitas produksi. Anda membuat fermentasi, waktu tunggunya itu adalah waktu produksinya. Jadi tidak semata-mata disimpan. Nah, yang dimaksud dengan penyimpanan seperti apa? Contoh kita hanya sebatas menyimpan kardus gitu ya. Nah, tapi kita tidak diapa-apakan lagi. Kardus hanya tetap menjadi kardus tapi tidak menambah nilai. Nah, itu yang kita sebut sebagai waste. Makanya tadi kita pilih dulu. Yang dimaksud dengan value itu apa? Yang kita maksud dengan waste itu apa? Waste adalah aktivitas yang tidak menambah nilai. Oke? Oke Pak. Pertanyaan yang sangat bagus. Di minggu depan kita mulai fokus ke 5S, kemudian Kaizen. Nah, kalian silakan cari materi itu untuk kita bahas di minggu depan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Demikian pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua pada mata kuliah Lean Logistik. Hasil dari pertemuan kedua ini akan menjadi dasar dari mahasiswa dalam menyusun tugas akhir berupa artikel ilmiah yang akan dikumpulkan pada akhir semester dengan bobot nilai sebesar 40%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.